Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kalian semua semakin semangat dalam belajarnya. Oke, semuanya semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, ya, rasa syukur ini harus kita tunjukkan, ya, dengan memanfaatkan segala apa yang Allah anugerahkan pada kita agar kita itu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang kedua, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita mencintai Nabi kita. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini Pak Halim ingin mengecek dulu kehadiran kalian, ya. Pak Halim akan mengabsen ya. Nanti yang hadir, apakah hadir semuanya? Hadir. Nah, coba Pak Halim akan mengabsen dulu ya. Nanti tolong bisa acungkan tangannya ya. Pertama Adinda Nur Aisyah. Oh ya. Ahmad Rafi. Oh ya. Kemudian Almaira. Oh ya, bagus. Kemudian Anissa Felicia. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian Ayla Sofar. Oh ya, bagus. Kemudian Dava Faizal. Oke, ya. Kemudian Galuh Misa. Oh ya, bagus. Ya, Kevin Kansio. Oke. Kemudian Nabil Abdul Anam. Ya, kemudian Safira Indah Aska. Oke. Yufurfa Farinda Jasmine. Oke ya, berarti semuanya hadir ya. Hadir, alhamdulillah. Oke anak-anak, kalau sudah hadir, berarti Bapak sekarang ingin mengecek kesiapan kalian dulu, ya, sebelum nanti kita berdoa. Ya, coba saya ingin ngecek. Coba angkat buku tulis kalian. Oke ya, oke, angkat yang tinggi mbak. Nah, temukan, letakkan di atas meja. Bagus, jadi tahu bawa semuanya. Buku paket diangkat. Nah, ya, buku paketnya. Oke, letakkan di atas meja di bawah buku tulis. Ayo, oke, bagus. Ya, sekarang peralatan tulisnya, coba mana diangkat. Oke, letakkan di samping kanannya. Kanan, ya. Oke anak-anak, berarti ini menunjukkan bahwa kalian itu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah anak-anak, kalian semua sebagai seorang pelajar harus memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, ya, agar dapat menggapai cita-cita kalian, ya, apapun itu, ya. Maka di sini sangat dibutuhkan sikap disiplin yang sangat tinggi bagi kalian semuanya ketika kalian ingin menggapai cita-cita kalian. Siap semuanya ya? Ya. Nah, oke. Coba saya lihat perapian kalian. Oke, semuanya sudah rapi, pakai dasi, peralatan sudah lengkap semuanya. Oke, kalau sudah siap, saya minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin temannya berdoa. Oke ya. Silakan Mas. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Jemaah.
akan lebih siap mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum mulai, nanti hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan. Namun sebelumnya, Pak Halim ingin bertanya kepada kalian, sebelum kita belajar tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihissalam, ya minggu lalu kita belajar tentang kisah Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Masih ingat ya? Nah, masih ingat semuanya bahwa Nabi Sulaiman itu adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani siapa? Bani Israel. Bagus. Nah, ini nanti Nabi Ilyas alaihissalam juga akan diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Ya, belum kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Padahal sudah ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud kemarin kok. Tetapi kenapa kok masih diutus lagi Nabi Ilyas kepada Bani Israel? Ada apa itu? Ya, ini adalah pertanyaan besar ya. Kenapa sampai Allah menurunkan, ya, mengutus kembali Nabi Ilyas untuk meneruskan perjuangan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, oke anak-anak, bagus sekali. Nah anak-anak, kalian nanti dengan mempelajari ini semuanya, ya diharapkan nanti kalian tuh bisa memiliki kemampuan ya mencontoh teladan yang ada pada diri Nabi Ilyas alaihissalam. Nah sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba bisa kalian lihat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, ya nanti kalian diharapkan bisa meyakini ya kebenaran dari kisah ya teladan Nabi Ilyas alaihissalam dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian juga bisa menunjukkan sikap sabar, ya, taat, ya, pantang menyerah dan suka menolong dengan baik, ya. Kemudian bisa menyebutkan sifat-sifat dari Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar, ya. Kemudian dapat menjelaskan keteladan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar, ya, dan juga bisa menceritakan kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Nah, ini adalah tujuan yang nanti akan kita harapkan bisa kita capai setelah selesai pembelajaran tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, anak-anak, ya, Bapak sangat mengharap kepada kalian ya agar memiliki semangat yang tinggi. Ya, kenapa? Motivasi yang bisa kita ambil dari kisah ini nanti bahwa kalian akan memiliki jiwa yang sabar, penyabar, ya. Tidak pantang menyerah, taat beribadah, ya. Nah, ketika kalian sudah memiliki sikap seperti ini, maka dalam kehidupan kalian akan banyak orang yang suka kepada kita, ya. Apalagi Allah, ya, Allah sangat cinta, sangat menyukai terhadap hambanya yang taat beribadah, memiliki kesabaran, ya, dan suka menolong terhadap sesama. Nah, ini berarti kita akan senang banget, ya, dengan kita bisa meneladani sikap dari perilaku Nabi Ilyas alaihissalam, kita akan disayang oleh Allah, kita akan disayang oleh teman-teman kita, dan banyak orang yang menyukai diri kita. Oke ya anak-anak ya. Nah itu adalah beberapa hal terkait motivasi yang bisa kalian ambil dapatkan nanti. Nah anak-anak, Bapak juga berharap nanti, karena memang setelah pembelajaran jelas nanti akan ada evaluasi. Makanya nanti kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya diperhatikan. Ya, karena ada standar minimal yang harus kalian capai ketika kalian belajar materi ini. Ya, KKM-nya berapa? 75. Minimal harus dapat nilai 75. Kalau enggak berarti kalian belum bisa dikatakan berhasil. Kayak anak-anak ya, itu harus kalian optimalkan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini Bapak akan mengajak kalian ya memahami secara detail tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, dan nanti Pak Halim membagi kalian beberapa kelompok untuk dikasih tugas ya. Yang kemarin sudah Bapak berikan kepada kalian, nanti tugas-tugas yang saya berikan ke kalian ya yaitu bermain peran. Ya, kalian akan berperan menjadi beberapa tokoh dalam kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Ya nanti tolong setelah Pak Halim nanti menyampaikan materi,
ya selesai, kemudian Pak Ali juga nanti akan memutarkan sebuah video pembelajaran buat kalian agar lebih menarik, lebih senang kalian, maka akan Bapak putarkan. Nah setelah itu selesai, nanti kalian Bapak minta untuk bermain peran sesuai dengan tugas yang telah Bapak berikan kepada kalian semuanya. Oke, semuanya siap? Ya. Siapa bisa? Saya bisa. Siapa bisa? Saya bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa ya, kita memiliki 25 nabi atau rasul yang wajib kita imani. Ya. Yang wajib kita percayai, ya. 25 nabi ini ya memiliki tugas yang luar biasa beratnya ya terhadap umat manusia, ya. Nah, nanti di awal Bapak ingin mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu, ya, biar kalian lebih semangat, ya, tentang 25 Rasulullah. Ya, anak-anak bisa bernyanyi? Nah, nanti kita pakai lirik dalamku ada 5, gitu ya, seperti itu ya. Dalamku ada 5, seperti itu. Nah, ini nanti kita ambil dari ini nama-nama nabi atau rasul ini, ya, dan ini wajib kita ketahui karena percaya atau iman ya terhadap para nabi atau rasul ini termasuk salah satu dari rukun iman. Nah, harus kita tahu, harus kita ketahui itu. Ya paham ya anak ya? Nah, oke, coba saya minta salah satu maju ke depan untuk bernyanyi sama teman-temannya. Coba Mbak Renata, ya, silakan Mbak Renata, ya. Nanti kita bareng-bareng, ya. Boleh bertepuk tangan juga boleh, tidak apa-apa. Oke ya, biar lebih semangat. 1, 2, 3. Ada Idris Nuhud Ibrahim Lut Ismail Isa Yakub Yusuf Ayub Suhaib Musa dan Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad Nabi kita. Oke, kasih kita semuanya. Coba sekali lagi lah, ya, lebih semangat, ya. Yang keras semuanya ya. Ya. 1, 2, 3. Idris Nuhud Ibrahim Lut Ismail Isa Yakub Yusuf Ayub Suhaib Musa dan Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad Nabi kita. Oke, kasih arti kita semuanya. Terima kasih nggak teman-teman, silakan kembali. Nah, ini adalah 25 nama nabi atau rasul yang wajib kita imani. Nah, Ilyas masuk di dalamnya. Ya, Nabi Ilyas ini, ya. Ini nanti akan kita pelajari tentang kisah beliau, ya. Nah, karena memang ini bagian dari rukun iman, maka mau nggak mau kita harus tahu tentang mereka semua. Baik Nabi Adam sampai nanti pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ya, kita sebagai seorang Muslim, ya, sangat wajib, ya, dan diharapkan, ya, memiliki kecintaan, ya, kepada para Rasul. Harus mengidolakan, ya, Rasul itu, ya, jangan malah sebaliknya. Ya, di era sekarang itu yang diidolakan itu bukan Rasul, bahkan mereka lupa nama-nama Rasul, ya enggak? Iya. Ya. Dia lebih paham ketika disuruh coba sebutan nama-nama artis terkenal papan atas saat ini. Wah, apa itu? Ting ya. Tapi seperti itu. Kadang kalian lihat ada status kalian itu malah salahnya luar biasa.
itu ya. Tidak ada yang membuat status cintaku adalah nabiku Muhammad. Nah, tidak ada. Jangan nggak seperti itu. Aku rindu kepadamu wahai Muhammad. Barang. Ya. Padahal seharusnya apa? Kita harus lebih mengidolakan nabi kita. Ya. Dan insya Allah ketika kita bisa mengidolakan, mencintai nabi kita, ya justru kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan kebahagiaan itu tidak cuma hanya di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Kenapa? Coba kalian perhatikan di sini, ya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang ya siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya dalam surga nanti. Oh, ya akan bersama di surga nanti. Nah, anak-anak, kalian masih ingat di pelajaran yang lalu bahwa yang namanya nabi atau rasul itu pasti berjenis kelamin laki-laki. Ya enggak? Masih ingat? Ya, tidak ada yang perempuan. Kalau ada yang mengatakan seorang perempuan mengatakan bahwa aku adalah nabi atau rasul, itu berarti bohong. Ya, padahal setelah meninggalnya Nabi Muhammad sudah tidak ada rasul lagi, tidak ada nabi lagi. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ya, paham ya anak-anak ya? Apalagi seorang wanita mengaku aku belum nabi. Iya. Berarti tidak benar itu bohong, pasti nabi palsu. Ya, oke ya anak-anak ya. Nah, seorang nabi, Mas Bra, itu memiliki banyak keistimewaan. Ya, memiliki banyak kelebihan, termasuk memiliki mukjizat. Nanti sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, tetapi secara umum semua nabi itu mesti punya kelebihan, punya keistimewaan, ya, atau punya mukjizat yang mana keistimewaan ini atau mukjizat ini bisa digunakan untuk menghadapi ya orang-orang yang menentang terhadap ajaran Allah. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari nanti sebagai uswah teladan bagi kita semuanya dari sifat-sifat secara umum yang dimiliki oleh para nabi, termasuk adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Apa itu? Nah, ini ya ada beberapa sifat wajib yang harus ada pada diri nabi atau rasul. Dan kemarin ya Pak Alim juga sudah pernah menyebutkan tentang 4 sifat wajib yang ada pada diri rasul. Ya, masih ingat apa saja? Satu apa? Sidik, terus, pinter. Ya, saya pengen tanya sama Mbak Renata coba. Ya, sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah sidik. Sidik artinya apa Mbak Renata? Benar. Siapa yang bisa menjelaskan maksudnya benar itu apa? Ya, maksudnya benar itu apa? Ayo, siapa tahu? Nah, maksudnya adalah segala yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi, ya itu adalah benar adanya, tidak ada yang bohong atau buat, ya ada. Ya, tapi semuanya benar karena memang itu datangnya dari Allah. Nah, yang kedua, coba Mas, kamu Mas, yang kedua apa? Amanah, bagus. Amanah apa artinya amanah? Dipercaya. Ya, dipercaya. Maksudnya apa? Ya. Jadi nabi atau rasul itu ya, itu selalu bisa dipercaya ketika diberikan kepercayaan. Ya, tidak mengingkari. Ya, tidak mengingkari tetapi selalu melaksanakan apa yang menjadi pertanyaan baginya. Ya, paham ya? Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Jadi semua yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, itu semuanya akan disampaikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya akan disampaikan kepada umatnya. Ya, paham ya? Nah, yang keempat adalah fatona. Apa artinya fatona? Cerdas. Ya, artinya bahwa seorang nabi atau rasul itu harus cerdas. Ya, bisa menjawab semua keluh resah
ya, atau tantangan dari kaum yang menentangnya. Ya, kalau nggak cerdas sudah besok kalah, pasti nangis malah, bukan maju tapi malah nangis malah juga. Seperti itu. Ya, kayak misalkan kalian disuruh maju nggak berani malah nangis kadang dulu ya. Seperti itu. Kalau Rasul enggak, dia cerdas, dia punya beribu cara ya untuk bisa menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya. Kenapa? Karena Allah memberikan petunjuk baginya. Nah, pertanyaan Pak Khalil, kira-kira pengen nggak memiliki sifat-sifat tersebut? Pengen. Bagus ya. Kalau kalian pengen memiliki sifat-sifat tersebut, maka dibiasakan sejak sekarang. Ya, harus jujur. Ya, kemudian amanah. Ya, tidak ada ditutupi, tidak ada dibohongi ketika ada informasi. Ya, harus rajin belajar supaya menjadi pintar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah ada seperti itu, maka insya Allah kalian akan menjadi anak yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kalian memiliki ya sifat-sifat yang ada pada diri Rasul. Luar biasa. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan, kita akan mulai masuk ke kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Nah, di sini kalian sudah bawa buku nggih? Sudah bawa buku ya. Nah, buku kalian coba kalian buka. Ya, pakai kalian bisa kalian buka tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Coba kalian baca sebentar. Ya, Pak Halim akan memberikan waktu ke kalian kurang lebih ya 10 menitan lah. Silakan dibaca dulu sebentar. Ya, nanti setelah itu Pak Halim akan menjelaskan dan kalian boleh bertanya. Ya, boleh bertanya dari apa yang sudah kalian baca. Silakan dibaca tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Oke, ya, baca yang sungguh-sungguh. Ya, kamu pasti nanti akan menemukan hal-hal yang baru yang bisa kamu ambil di situ. Ya. Ya, sudah? Ya, Sarah udah cukup bacanya. Nah, sekarang ya saya coba ya, tapi ini kalau ya ini yang tadi kalau 1, 2, 3, 4. Pak Alim ingin bertanya ke kalian yang kelompok 1. Tadi kalian yang dari sini aja ya. Tadi ketika baca dari buku tentang kisah teladan Nabi Ilyas, apa yang kamu dapatkan? Siapa? Apa yang kamu dapatkan? Apa barang apa? Oke, pinter ya. Nabi Ilyas merupakan ya keturunan yang keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Oke, pinter. Nah, kemudian kelompok yang kedua ini
Ya, baris yang kedua ini apa yang kalian dapat? Dapat apa, Mbak? Apa? Ayo, kamu dapat apa, Mbak? Yang kamu baca? Apa? Dapat apa? Oh ya, pinter ya. Dia mendapatkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Suaranya keras kok, Mbak? Pak Alim sampai nggak dengar. Ya, oke. Yang ketiga apa yang didapat? Apa? Ya. Apa? Allah memberikan musibah kepada Bani Israel. Pinter. Ya, musibah apa, Mbak? Kekeringan. Ya, bagus ya. Jadi kelompok 3 tadi menemukan bahwa Allah memberikan musibah ya atau azab kepada Bani Israel ya berupa kekeringan ya atau musim kemarau yang panjang karena tingkah lakunya yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah. Pinter, Mbak. Sekarang kelompok yang keempat dapat apa? Ayo, pinter semuanya. Dapat apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Ya, apa, Mbak? Pinter, luar biasa. Kelompok 4 juga pinter semuanya ya. Yaitu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah ya agar azab kekeringan yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu dihilangkan. Ya, dihilangkan kenapa? Karena ya mereka sudah tobat kepada Allah. Pinter, kasih apa untuk kita semuanya? Coba siapa bisa? Saya bisa. Siapa bisa? Saya bisa. Pinter ya, tetap harus semangat. Nah, sekarang kalian perhatikan Pak Khalid. Tadi kalian sudah mencari ya dari buku ya tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nanti Pak Khalid juga akan memberikan sebuah media ya video yang boleh kalian tonton. Paham ya? Nah, sekarang coba perhatikan di sini ya. Yang pertama bahwa Nabi Ilyas alaihissalam ya itu merupakan putra dari siapa? Nabi Harun. Salah satu keturunan ya yang ketujuh ya, tapi disampaikan itu adalah ya adalah nama orang tuanya. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam ini merupakan keturunan ini loh ya, bukan keturunan yang keempat dari Nabi Harun alaihissalam ya, keturunan yang keempat artinya bukan langsung putranya Nabi Harun alaihissalam ya, jadi keturunan yang keempat, generasi yang keempat ya, seperti itu. Nah, beliau ini ya diutus ya kepada Bani Israel ya setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, loh kenapa kok diutus lagi kepada Bani Israel? Karena ya setelah sepeninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya kaum Bani Israel ternyata kembali ingkar kepada Allah. Ya, bahkan mereka menyembah berhala atau patung yang bernama Baal. Ya, itu adalah patung wanita itu. Dari nama seorang wanita itu Baal. Dan patung itu berada di tengah kota, bayangkan. Nah, Nabi Ilyas ini ya pada waktu itu hidup ya pada zaman raja siapa? Ahab. Apa? Ahab. Ya, seperti itu. Nah, raja itu terkenal raja yang sangat jahat lah. Ya. Kemudian ingkar, kufur terhadap Allah. Ya, bahkan mereka mengajak ya rakyatnya ya selalu bersenang-senang ya dan menyembah berhala itu. Ya, dan ia tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Ilyas alaihissalam.
Padahal ya Nabi Idris alaihissalam berulang kali mengajak kepada umatnya agar kembali kepada Allah, ya, tidak menyembah berhala itu tadi. Ya, tetapi apa? Ya, mereka justru malah menentang, ya, tidak terima, mengusir, ya, bahkan melempari, ya, Nabi Ilyas, ya, dengan batu apa itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, karena kedurhakaannya Bani Israel terhadap ajakan Nabi alaihissalam, maka Allah menurunkan azab, ya, kepada Bani Israel. Apa ajakan tadi? Apa? Kekeringan, ya, musim kemarau yang sangat panjang, ya, ada yang mengatakan sampai 3 tahun lamanya, ya, tidak pernah ada turun hujan, bayangkan, ya, sehingga mengakibatkan, ya, kebun, ya, tanaman-tanamannya mati semuanya. Kemudian hewan ternaknya juga mati semuanya. Kalau toh masih ada kurus-kurus, kecil-kecil, tinggal ekornya saja, sama kepalanya. Nah ini kan, kenapa? Karena tidak ada rumput, tidak ada makanan yang bisa dipakai untuk makan orangnya saja, juga tidak ada kan, apalagi untuk ternaknya. Nah, akhirnya banyak yang mati, banyak yang meninggal. Nah, setelah itu mereka baru sadar bahwa Nabi Ilyas sudah berulang kali mengingatkan kepada kita agar kita itu kembali kepada Allah, tetapi mereka mengabaikan itu, sehingga ini adalah bagian dari azabnya Tuhannya Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, karena pada waktu itu ketika Nabi Ilyas alaihissalam itu diusir, ya, dilempari, akhirnya Nabi Ilyas itu meninggalkan mereka, ya, meninggalkan mereka karena apa? Melempari atau menolak, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Bayangkan, ya, akhirnya apa yang dilakukan Nabi Ilyas? Ya, atas perintah Allah, akhirnya Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya, ya, beberapa tahun, ya, kurang lebih berapa? 10 tahun, ya. Ya, dia berada di gua, ya. Kemudian di situ juga beliau juga bertemu dengan seorang ibu-ibu, ya, dalam sebuah rumah. Kemudian ada putranya, salah satu putranya yang sakit, dan ternyata putranya adalah Nabi Ilyas. Nanti akan menjadi nabi. Dan ketika ibunya itu meminta kepada Nabi Ilyas agar mendoakannya, akhirnya didoakan oleh Nabi Ilyas sehingga putranya yang bernama Ilyas itu sembuh dan akhirnya diangkat sebagai putra dari Nabi Ilyas alaihissalam dan ikut bersama-sama Nabi Ilyas berdakwah kepada Bani Israil alaihissalam. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah kaumnya itu sadar, ya, artinya Bani Israil itu sadar bahwa yang menyebabkan ini semua adalah karena kemurkaan Allah telah mengadab dirinya, maka mereka mencari Nabi Ilyas. Golek. Yuk kita minta maaf pada Nabi Ilyas, kita bertobat. Makanya benar, ya, mereka datang dan bertemu dengan Nabi Ilyas. Dia mengatakan niatnya bahwa saya mengaku salah, saya selama ini sudah mengabaikan apa yang menjadi nasihat kamu, wahai Ilyas. Maka sekarang saya bertobat, akan menyembah kepada Allah. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Nabi Ilyas mau. Ya, kalau memang kamu sudah bertobat, tidak akan mengulangi perbuatan kamu, yaitu menyembah patung atau berhala Baal, maka kamu akan saya doakan agar Allah mencabut azabnya untuk kalian. Benar. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam, ya, berdoa kepada Allah, ya, sehingga Allah mencabut azabnya. Kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat lebat. Ya, dari hujan itulah bisa menumbuhkan kembali tanaman-tanaman, ya, yang tadi mati, ya, kemudian tumbuh, ya, rerumputan yang hijau, sehingga binatang ternak yang awalnya sudah tidak bisa makan lagi mulai bisa merumput lagi. Nah, kemudian ternaknya menjadi gemuk-gemuk, Mbak. Kalau tadi kan kurus ya, Mbak, ya. Iya, Mas, ya, tadi kurus ya. Tapi setelah Allah mencabut azabnya dan Allah melimpahkan rahmatnya, ya, dengan menurunkan hujan,
akhirnya binatang ternak mereka menjadi berkembang biak dan gemuk kayak kalian, kayak mas siapa? Mas Yu ya, gemuk. Nah, itu enak itu kalau ya, apalagi kalau pas hari raya Idul Kurban, wah mantap gitu. Nah gitu ya anak-anak ya. Jadi setelah itu akhirnya kaum Bani Israel hidupnya sejahtera lagi, semuanya tercukupi kebutuhannya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Mas ya, setelah Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada mereka lupa. Ya, akhirnya dia kembali ya kepada kekufuran mereka. Ya, mereka kembali menyembah berhala Baal. Ya, dia lupa kepada Allah. Nah, karena ternyata dia semakin durhaka kepada Nabi dan Allah, maka Allah akhirnya menurunkan azab yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Gempa bumi, pinter. Gempa bumi yang mengakibatkan ya semua kaum Bani Israel pada waktu itu ya meninggal, mati semuanya. Ya. Dan kecuali ya Nabi Ilyas alaihissalam beserta pengikutnya ya yang selamat karena ya mereka taat dan patuh kepada Allah, karena mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggal, tidak mati. Yang meninggal adalah yang kena azab adalah kaum Bani Israel yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini beberapa mukjizat. Ya, ada beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, apa? Bisa kelihatan? Ya, yang pertama dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, ini ada sebuah kisah juga ya, ada sebuah kisah seorang ibu yang ingin memberikan sebuah makanan kepada putranya yang sudah lama tidak bisa makan, tetapi sampai di sana ternyata telah meninggal dunia. Ya, kemudian atas doanya Nabi Ilyas, ya si putra tadi bisa diperkembali tentunya atas izin Allah. Ya. Kemudian beliau juga bisa berlari kencang, Mas. Nah, ini kencang banget, ya, mendahului kereta milik Raja Arab. Keren banget toh. Nah, ini pada waktu mereka Nabi Ilyas dikejar-kejar oleh kaumnya yang akan dibunuh itu kan, beliau itu bisa berlari cepat banget. Bahkan kecepatan itu bisa mendahului keretanya raja, bayangkan. Ya, berarti cepat banget. Ini tidak mungkin kalau ini mujizat dari Allah, sangat tidak mungkin. Ini pasti karena Allah, ya enggak? Ya. Kemudian dapat mendatangkan kemarau yang panjang, ya, dan hujan. Ya, tapi di awal, ya, karena mereka ingkar, ya, terhadap Nabi Ilyas, ya, tidak mau menyembah kepada Allah, maka mereka dihukum oleh Allah dengan didatangkan kemarau yang sangat panjang. Ya, sampai berapa tahun tadi? 3 tahun. Dan ini yang menjadikan mereka tersiksa. Nah, kemudian ketika dia bertobat, ya, akhirnya Allah menurunkan hujan atas doa dari Nabi siapa? Ilyas alaihissalam. Ya, oke, coba semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Oke, pinter ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dia juga diselamatkan dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Oh, istrinya Raja Ahab ini kejam banget ya. Tapi apalagi dia juga memerintahkan rakyatnya ya untuk membunuh, ya, seperti itu.
Oke, kemudian yang selanjutnya ini adalah keistimewaan, ya, atau teladan yang nanti bisa kalian contoh bahwa Nabi Ilyas alaihissalam itu sangat sabar, taat, beribadah dan suka menolong. Ya, oke ya, seperti itu. Nah, sekarang Pak Halim akan memutarkan sebuah video tayangan ya tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Nanti setelah ini ya kalian saya minta untuk bisa bermain peran ya tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Semuanya siap? Siap. Oke, sekarang tolong diperhatikan. Saya akan memutarkannya. Dengarkan ya. Nah, halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya Poli Olivia ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat Nabi Harun yang diutus Allah kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala Baal. Nabi Ilyas menyuruhkan kepada mereka agar menyembah kepada Allah. Saat itu Bani Israel dipimpin seorang raja Arab yang memiliki peringkat sangat kejam. Dalam Al-Quran surat As-Saffat, Allah berfirman, sesungguhnya Ilyas adalah salah seorang rasul Allah. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak takut kepada Allah? Mengapa kamu menyembah Baal? Dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhan kalian dan bapak-bapak kalian semua. Namun dakwah Nabi Ilyas selalu didustakan oleh kaum Bani Israel, sehingga Allah menjadikan mereka akan azab dengan siksaan yang berat. Allah mengazab mereka dengan kemarau yang panjang, sehingga mereka kehausan dan ternak-ternak mereka mati. Begitu juga dengan kabut dan air. Nabi Ilyas mengajak dan memberitahukan Raja Ahab untuk mengakhiri kekejamannya dan kembali ke jalan Allah. Namun Raja Ahab tidak mau mendengar apa yang dikatakan Ilyas. Bahkan dia sangat takut. Raja Ahab memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Ilyas. Setelah itu, Nabi Ilyas merasa ketakutan akan dibunuh oleh kaum sendiri, sehingga ia memutuskan untuk bersembunyi ke suatu tempat. Ia pergi dan bersembunyi dalam sebuah kebun. Meski dia bersembunyi, namun ada seekor burung yang selalu membawakannya makanan setiap hari. Karena kekeringan yang berkepanjangan, apabila kaumnya menemukan makanan dalam suatu rumah kosong, rumah itu sudah dimasuki Ilyas. Hingga pada suatu waktu, Nabi Ilyas memasuki rumah seorang wanita yang memiliki seorang putra bernama Ilyas. Anak itu beriman akan kenabian Ilyas, maka Ilyas selalu dibawa kemanapun Nabi Ilyas pergi. Pada saat kaumnya yang berkata sudah sangat merasa dahaga dan lapar, serta benar-benar merasakan siksaan dan kesengsaraan, baru kemudian mereka insaf dan menghadap kepada Nabi Ilyas supaya memohonkan kepada Allah agar segera diturunkan hujan dan terhindar dari bahaya. Ya, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, semoga Engkau berkenan menghilangkan dari mereka bahaya kelaparan yang mengancam dunia mereka, dan mudah-mudahan menjadikannya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Mengabulkan doa Nabi Ilyas dengan menurunkan hujan dan membuat sawah ladang menjadi subur serta binatang-binatang berkembang biak dan menurunkan anak-anaknya dari kehidupan kembali. Tapi setelah mereka mendapatkan rahmat dan karunia Allah, kemudian mereka lupa lagi menggunakan rahmat dan kembali mereka yang dibutuhkan dari bahasa yang sebelumnya. Supaya mereka disiksa lagi dengan siksaan yang sangat. Tetapi saat azab itu turun, mereka yang biasa sudah pergi meninggalkan garis. Keduanya terlepas dari siksa itu karena mereka taat dan berbakti dengan kisahkan
itu tadi adalah video ya yang bisa kalian lihat sedikit tentang kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Oke ya. Nah, dari gambaran ini tentunya Pak Halim yakin bahwa kalian akan semakin tahu tentang kisah dari teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, sekarang Pak Halim minta ya kalian yang Pak Halim kasih tugas ya silakan bisa mulai untuk bermain peran. Ya. Nanti tolong ketika kalian bermain peran tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam yang keras ya ketika berucap, paham ya? Ya. Siap semuanya? Siap. Nah, sebagai naratornya coba saya tunjukkan dulu siapa yang berperan di antaranya. Ya, ini ya. Jadi pertama yang berperan sebagai narator atau pembaca narasinya adalah Natasha. Ya, Natasha. Kemudian ada yang berperan sebagai Nabi Ilyas, diperankan oleh Zaki. Ya, Mas Zaki, siapa ya Mas Zaki ya? Ya, Pak. Kemudian Raja Ahab diperankan oleh Farika. Kemudian Ratu Zaibil ya, istri dari Ahab, itu adalah Karimah. Ya, kemudian rakyat 1, rakyat 2, rakyat oleh Tara, rakyat 2 diperankan oleh Indira. Kemudian kaum Israel 1 diperankan oleh Renata, Israel 2 diperankan oleh Raffi. Ya, burung gagak ya nanti ya ini burung gagak diperankan oleh Zio dan ibu diperankan oleh Ayla. Oke ya, siap ya. Nah, saya minta coba Mbak Natasha ya sebagai naratornya untuk membacakan narasi dari kisah yang akan diperankan oleh teman-teman kamu. Silakan dapat di depan. Yang lain kamu perhatikan ya. Oke, sekarang silakan bisa dibaca yang keras narasinya. Bang. Oh iya, sebentar. Oke. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel setelah Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau merupakan putra dari Yasin dan merupakan keturunan keempat dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 25 tahun. Beliau berdakwah pada Bani Israel dan dengan sabar memacu kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah sikap dan tanggapan kaum Israel terhadap masalah Nabi Ilyas alaihissalam? Mari kita saksikan kisah berikut ini. Kaum Bani Israel sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka kembali kepada pemerintahan. Mereka hidup dalam kepemimpinan Raja Ahab yang sangat kejam dan meninggal di dalam gelap Fir'aun. Nabi Ilyas selalu mengingatkan kepada umatnya menjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan kamera semua. Wahai rakyatku, sembahlah Baal, Tuhan yang memberi semua akan kebutuhan kita. Dia bersedia, kami telah menjadikan Baal sebagai Tuhan kami. Hahaha, bagus rakyatku. Ya, wahai raja, nanti aku yang kami menjadi Tuhan sedang melakukan. Ya, wahai ratu. Jangan takut ya. Kaum Israel semakin jauh kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Sulaiman, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah menjadikan Baal sebagai jeleknya. Kemudian Nabi Ilyas datang untuk mengajari mereka dengan benar, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saya. Wahai Ilyas, makanlah dari apa yang Allah SWT pinta untukmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kebutuhan hambanya. Kemudian Nabi Ilyas bertemu dengan seorang ibu di sebuah rumah. Wahai ibu, bolehkah saya berada di tempat ibu? Wahai Nabi Allah, silahkan kami bercerita dan berterima kasih mau dan berterima. Wahai ibu, ada apa dengan putramu? Kita mengalami kasus yang sangat lama. Hai ibu baik, doakan sesuatu semoga Allah memberikan keinginan kepada. Maka putra dari ibu yang tadi disambutkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam adalah Ilyasa. Kemudian Ilyasa diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Bani Israil. Setelah sekian lama dalam sebuah kejagaan yang dilakukan kaum Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa musim kemarau yang panjang sehingga mengalami kebenaran. Banyak tanaman-tanaman yang mati, hewan-hewan tertentu banyak yang mati, sehingga orang Israel sadar akan apa yang telah disampaikan oleh Ilyas alaihissalam kepada mereka. Kenapa musim kemarau begitu panjang? Bahkan air pun tiada. Ya, sekarang semua tanaman kita, hewan-hewan ternak kita pun mati karenanya. Apakah ini karena kita tidak menghiraukan ajakan Ilyas? Sepertinya iya. Ini adalah azab dan siksaan dari Tuhannya Ilyas. Mari kita cari Ilyas. Kita minta maaf dan memohon kepada Ilyas agar diberikan kehidupan seperti dulu. Berangkatlah kaum Israel untuk mencari keberadaan Nabi Ilyas alaihissalam dan akhirnya mereka menemukan Nabi Ilyas alaihissalam. Wahai kaumku, ada apa kalian datang ke sini? Wahai Ilyas, kami sadar sekarang bahwa apa yang kamu ajak kepada kami adalah benar adanya. Kami telah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah Baal yang tidak dapat memberikan manfaat bagi kami. Ya wahai Ilyas, tolonglah kami, doakan kami agar Tuhanmu mencabut azabnya dan memberikan ilmu. Kalau kalian sudah sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akanku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut azabnya. Terima kasih Ilyas, kami akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ilyas mendoakannya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Ilyas beliau menumbuhkan tanaman-tanaman dan binatang menakjub dengan kemudian ke dunia. Akhirnya kaum Bani Israil hidup serta kehidupan dengan kesusahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya mereka mulai mengingkari lagi, mereka kembali kepada kebijakannya, yaitu kembali menyembah Ilyas Baal dan mengabaikan semua Nabi Ilyas alaihissalam. Kita sekarang sudah hidup mewah, banyak tanaman dan hewan-hewan ternak kita yang sungguh-sungguh. Hahaha. Ya, mari kita bersenang-senang. Nabi Ilyas alaihissalam melihat kaumnya kembali ingkar dan menyembah berhala Baal lagi. Wahai kaumku, kenapa engkau kembali kepada kesesatan dan kekufuran setelah engkau ditolong oleh Allah dari azabnya? Kenapa emangnya wahai Ilyas? Biarkan kami menikmati apa yang kami miliki dan biarkan kami menyembah apa yang kami anggap baik bagi kami. Apakah kalian tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hahaha. Karena kebenarkannya yang mau datang, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim azab yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yaitu berupa bumi yang sangat dahsyat, sehingga semua makhluk air mati
Terima kasih. Setelah semuanya. Ya, alhamdulillah ya, anak-anak kalian sudah bermain peran yang sangat bagus banget, ya luar biasa. Ya, saya yakin ketika kalian tadi sudah bermain peran seperti itu, ya kalian bisa lebih menghayati ya, tapi bisa merasakan bagaimana kondisi Nabi Ilyas ketika diusir atau bahkan mau dibunuh oleh kaumnya sendiri, ya enggak? Nah, bagaimana rasanya ketika Allah menguji atau mengazab, ya, ketika diberikan kekeringan yang sangat panjang, yang dampaknya luar biasa sekali seperti itu, ya, sampai karena mereka tidak ingat lagi kepada Allah atau ingkar kembali kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, akhirnya Allah mengazab dengan azab yang jauh lebih berat atau lebih besar lagi. Dan ini adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak taat, bagi orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya anak ya? Paham. Nah, oke, kalau kalian sudah paham ya, Bapak akan menguji kalian ya melalui tugas yang LKPD yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nanti tolong kalian kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Paham semuanya ya? Tolong jangan ada yang bekerja sama atau nyontek ya. Karena saya yakin ketika tadi kalian sudah bisa memperhatikan ini, yakin akan tahu semuanya, akan bisa mengerjakan semuanya. Ya, ini saya bagikan dulu. Ya, waktu kalian saya berikan waktu karena ya sekitar 15 menit ya, 10 sampai 15 menit ya. Dipahami dulu petunjuknya, jangan tergesa-gesa untuk langsung mengerjakan ya. Dipahami dulu ya. Waktu kamu cukup panjang, insyaallah 15 menit itu cukup panjang buat kalian ya. Nah, dikerjakan ya, kerjakan. Oke ya, sudah terima semuanya ya? Oke, bagus. Sekarang silakan kalian kerjakan dengan baik, kerjakan sendiri ya, tidak boleh bertanya sama temannya ya, karena waktunya cukup ya. Oh, cukup 15 menit itu cukup karena soalnya tidak banyak. Dasar besar-besar ya, kerjakan, pahami dulu soalnya.
waktu tinggal 5 menit. Ya. Ya, sudah. Kalau ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan. Wah, mantap sekali. Ya. Oke. Yang belum tentu saja ada terpisah. Ya. Ya, masih ada waktu. Ya. Silakan kembali yang tenang. Nanti kita coba simpulkan kembali ya. Kita saksikan. Tenang saja. Ya. Sudah semuanya? Ya. Oke anak-anak, tugas yang Bapak berikan sudah kalian kerjakan. Sekarang kita coba refleksi diri. Ya, kita coba menyimpulkan dari apa yang kita pelajari tadi ya. Sebenarnya kita tutup. Nah, anak-anak, berarti intinya ya dari apa yang sudah kita pelajari kita bisa melihat ya bagaimana kesabaran Nabi Ilyas ketika berdakwah kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Mulai dari dilempari kemudian diusir bahkan mau dibunuh, tetapi dengan keikhlasan dia dan kesabaran dia bahkan dia mau memaafkan di saat mereka meminta maaf dan minta doa agar Allah memberikan mencabut azabnya. Dan ini luar biasa. Ya, jadi beliau itu termasuk orang yang sabar dan suka menolong, membantu kepada siapa saja, termasuk kepada umatnya yang benar-benar ya sudah berdurhaka kepadanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian beliau juga selalu taat, walaupun dia punya banyak kelebihan, mukjizat yang ia miliki, tetapi ternyata dia masih senantiasa taat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paham anak? Nah, ini adalah kesimpulan teladan yang bisa kalian ambil dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk saja anak-anak ingat bahwa minggu depan kita akan melanjutkan belajar kita masih sama tentang kisah teladan, tetapi sudah tidak Nabi Ilyas lagi, tetapi Nabi Ilyasa. Ya, Ilyasa siapa tadi Ilyasa? Nabi Ilyasa adalah putra angkatnya Nabi Ilyas ya, ketika tadi dia sudah diberikan didoakan oleh Allah oleh Nabi Ilyas ya, sehingga diberikan kesembuhan, kemudian dia diajak untuk berdakwah bersama Nabi Ilyas kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Oke, seperti itu anak-anak, saya sudah cukup apa yang bisa kita pelajari bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada ketua untuk memimpin berdoa ya, doa untuk pulang. Coba nanti yang keras ya, coba kan dulu. Ya, doa selesai belajar dulu ya. Ya semuanya, ayo Mas pimpin. Tapikan dulu. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka kama 'allamtani farudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu alazim. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Ya, silakan bukunya dirapikan sebelum pulang. Kita berdoa semoga nanti kalian semuanya ya dalam keadaan siapa maafnya pulang dalam keadaan selamat. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih dari Bapak
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.